Pemirsa, pernahkah Anda mendengar potongan dialog seperti ini? Woi, kenapa? Oli aku itu tetangga tay. Kenapa itu tetangga tay? Woi, itu anunya, anak gadisnya deng. Baku sili-sili saja asal laki-laki bonceng nih. Le, coba kita anak tahi. Tidak ada laki-laki bonceng nih. Nasami tidak ada laki-laki bonceng anakmu apa? Masih TKI orang SMA nih anaknya. Oh tidak deng, wah saja ada juga anakku saya SMA. Dia le coba itu anak SMA-nya dia banyak sekali laki-laki gandeng si sele-sele saja. Le coba kita anak tahu, tidak ada orang bonceng nih deng. Nasami cantik anaknya orang kau jelek anakmu. Nah itu tadi adalah potongan dari kata gosip ya. Apakah gosip itu boleh di bulan puasa? Jawabannya adalah boleh. Boleh. Sonya, sebenarnya diam-diam aku mencintaimu. Baik, saya akan memberitahukan dan memberitahukan gosip apa saja yang boleh. Menurut Kristen Webers, ketika kita bersama teman-teman bergosip, maka itu bisa membantu memperkuat ikatan teman-teman atau ikatan pertemanan. Ya, kira-kira begitu dari maksud kata-kata tadi. Namun di sini saya dari Ketua Laskar Operation Local of Gossip Production disingkat Lasolopo. Mungkin Anda ingat namanya rautan berkaca. Ya, rautan berkaca alias pacaca yang bundar dan ada kacanya. Selain sering dipakai meruncingkan pensil dan mengintip celana dalam siswi cewek dan celana dalam guru. Ya, padahal saya pernah ditampar gara-gara salah tebak. Saya bilang warnanya biru tapi yang punya mengatakan salah. Dia tidak pakai ternyata. Pantas kasar-kasar dan masih merah. Oke lanjut. Rautan berkaca ini memiliki filosofi yang sangat tajam, yaitu sebelum kita melakukan sesuatu, lebih baik kita berkaca terlebih dahulu. Dan inilah gosip yang bisa dilakukan menurut saya sendiri. Yang pertama, jadilah penggosip yang cerdas. Ya, jadilah penggosip yang cerdas. Pilihlah partner gosip Anda yang Anda percaya dan tidak mudah membocorkan rahasia. Kalaupun bocor, pakailah ya, lebih baik, apalagi yang bersayap lebih bagus. Nah, setelah Anda memilih, bicaralah tentang teori bumi datar atau bulat dan jelaskan mengenai teorema Pythagoras, proses perkembangan makhluk hidup dan berbagai rumus-rumus kimia. Ya, penggosip cerdas. Yang kedua, berbicaralah tentang hal-hal yang positif. Bergosip itu harus membicarakan hal-hal yang positif seperti hamil. Kemarin-kemarin lo yakin gak butuh pengalaman? Yang ketiga, carilah tempat yang strategis untuk bergosip. Tempat juga merupakan salah satu hal yang berpengaruh, terutama masalah perasaan. Karena biasanya gara-gara tempat perasaan kita bisa berubah. Yang tadinya rasa kari ayam berubah jadi rasa yang tertinggal. Ya, untuk teman-teman carilah tempat yang strategis dan jangan sekali-kali bergosip di bawah air, di tengah-tengah orang berdemo, di bulan, di padang Arafah, atau di padang Masyar. Ya, jadi jangan bergosip di situ. Dan tempat yang saya rekomendasikan untuk bergosip adalah Love Resto dan Cafe Spirit dan Manarang Cafe. Iya, kenapa saya merekomendasikan ketiga tempat ini? Karena tempat ini adalah punya kita. Jadi kesimpulan dari hari ini adalah jika dengan masalah membuat kita semakin dewasa, maka sering-seringlah membuat masalah.